untuk mengikuti kegiatan PKKMP tingkat fakultas. Nah, sebagai informasi saja bahwa saya dan Bang Rizky ini adalah panitia KPMF 2020 dan hari ini kami akan mengambil alih untuk menjadi penutur acara pada hari ini. Seperti itu. Untuk tambahan, kami seluruh dari panitia KPMF 2020 sangat berharap dan sangat menunggu kehadiran untuk teman-teman semuanya dalam mengikuti acara KPMF 2020 yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 29 Agustus 2020. Ya nggak, Bang Rizky? Kita nungguin banget nggak sih kehadirannya teman-teman? Iya tuh, iya nungguin banget kita sampai nggak tidur semalaman nungguin kalian tuh buat besok tuh. Jadi tuh kayak ya kita tuh semangat banget tuh nyambut kalian datang ke Visip Unmul gitu. Kayak kita mempersiapkan banget ya nggak sih Mbak Merah? Benar, kita tuh ngelakuin banyak banget persiapan-persiapan sebelumnya dalam menyambut adik-adik kita yang baru nih di Visipol. Wow. Mungkin kita langsung aja kali Bang ya untuk memberitahu rundown-rundownnya. Oke. Yang pertama, kami akan menampilkan video dari BEM, kemudian yang kedua dari DPM, kemudian dari Himapin. Himapin itu himpunan dari PIN, kemudian UKM SIP, kemudian Himanega, yaitu Himpunan Administrasi Negara, kemudian ada UKM KPM, kemudian ada Himaksi, himpunan dari ilmu komunikasi, kemudian ada dari UKM PMK, kemudian ada dari Himapsi, himpunan psikologi, kemudian ada UKM LDK, kemudian ada Himapsos, himpunan dari pembangunan sosial, kemudian ada dari Himahi, himpunan hubungan internasional, kemudian dari HIMIP, himpunan ilmu pemerintahan, kemudian ada dari Hima Bisnis, himpunan administrasi bisnis, kemudian yang terakhir penutupan. Seperti itu Bang Rizky. Ya benar sekali. Ini aku sebelum kita masuk ke rundown acara ya, kita mulai running. Aku mau nanya nih ke teman-teman maba nih, gimana tadi dari pagi sampai sekarang tuh masih semangat nggak teman-teman ini mengikuti kegiatan ini PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Politik? Masih Kak. Masih semangat Kak. Masih semangat. Masih Kak, masih. Biasa. Pinggangnya udah putus Kak, pinggangnya udah putus. Macam ada pinggang putus. Keren, masih semangat ya teman-teman semuanya ya. Kayak memang sih kayak kita tuh harus semangat walaupun kita nggak bertemu secara langsung, kita online daring seperti ini, kita juga harus membuktikan nih kayak online tuh kita tuh bisa juga gitu. Ya betul. Keren semangat teman-teman semuanya. Nggak ada gangguan jaringan ya teman-teman ya. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Aman. Aman. Nggak ada Kak. Ini di atas. Ini di atas genteng. Gangguan kuota Kak, gangguan kuota. Mati lampu Kak. Ya hati lo yang di atas genteng itu ya nanti. Kuota habis Bang. Kata aku nggak dibalas sama dia Bang. Jadi mungkin Mbak Amer kita langsung ke kegiatan acara aja kali ya. Oke, boleh. Kita langsung ke video perkenalan lembaga-lembaga yang ada di Visip. Ya tadi sudah disebutin Mbak Amer. Mungkin Mbak Amer bisa mengantarkan kita semuanya ke videonya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita ke videonya boleh ya mikrofonnya di-mute semuanya. Biar kita semakin ingat, biar semakin kondusif. Jadi nanti untuk teman-teman bisa tahu banget nih, oh ternyata Badan Eksekutif Mahasiswa itu seperti apa, kemudian lembaga-lembaganya seperti apa, kemudian himpunan-himpunannya bagaimana, seperti itu ya. Baik, mungkin langsung saja ke video yang pertama, itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. Suaranya nggak ada Kak.
Ada Kak. Enggak ada suaranya, Kak. Laporan, Kak. Tidak ada suara. Enggak ada suaranya, Kak. Sabar deh. Terus Ini kalau menjawab keberanian dan kesadaran. Mereka yang berada di sampingku akan bergerak bersama kamu dan membuat sebuah cerita dengan kata-kata yang indah. Namun susunan kata-kata yang indah akan tidak bermakna tanpa spasi dan jarak di antara. Spasi dan jarakku akan menambah makna keindahannya. ya itu dari video pengenalan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, Jadi keren sudah banget. tahu ya presiden BEM-nya FISIP itu siapa ya teman-teman ya? Bang Reski. Kan lagi Kak. Belum tahu, Kak. Ya, tadi kan ada di video sudah jadi Jokowi. presiden BEM Eksekutif Mahasiswanya Fakultas Ilmu Sosial Politik yaitu Bang Reski Nur dan wakilnya ada Bang Muslan seperti itu. Jadi kalau yang mau tahu lebih dalam lagi tentang BEM ini, BEM FISIP ini, bisa tuh besok ikutin kita teman-teman ikutin kegiatan KPMF di besok hari itu. Jadi tuh bakal tahu tuh gimana presiden BEM itu, bagaimana di BEM FISIP itu situasi kondisinya di sana. Bagaimana Mbak Mbak? Nah, ya itu bisa tuh. Besok itu tuh kita KPM tuh bakal seru banget. Kita bakal ngebahas seluruh tentang Visipol gitu. Bahkan hal-hal kecil dari Visipol. Jadi tolong ya buat seluruh teman-teman semua bisa ikut enjoy besok. Join ke KPMF 2020. Gitu Bang. Wajib, Ya Kak. benar. Dan teman-teman kalau sampai jam segini kalau device-nya kayak HP dan laptopnya ada keterbatasan ya seperti baterai atau kayak panas gitu kan, biasa tuh laptop HP kan kalau dipakai berjam-jam panas gitu, bisa kayak diistirahatkan aja dulu, beralih ke YouTube ataupun dicas dulu gitu, nggak apa-apa, kita nggak maksa juga kan, kasihan nanti teman-teman rusak device-nya seperti itu. Mungkin kita lanjut aja kali ke Mbak Merah ke video selanjutnya. Oke, baik. Video selanjutnya itu kita dari DPM. Boleh bisa langsung ya, Panitia?
Oke, itu tadi video Ya. dari M nih, teman-teman. Gimana tuh? DPM sendiri kan singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tadi ada yang lihat nggak tadi ketuanya siapa tuh? Ketuanya DPM Visip Unmul. Siapa? Doni siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi ketuanya DPM Visip Unmul. Ahwil tadi Kak. Awil. Awil. Ilmu administrasi negara. Awil kan. Benar, Bang. Nah, bener Kak. Nah, Awil lo. Hadiahnya langsung dikirim aja ya ke teman-teman nanti yang benar tadi langsung. Ya, jadi Bang Ahwil itu dari ilmu administrasi negara yang sekarang prodinya berubah namanya tuh kalau ada yang jadi administrasi publik gitu. Jadi ada juga wakil ketuanya tadi. Siapa wakil ketuanya? Ada yang ingat nggak? Lupa Kak saya Kak. Andi Hartati. Ada tahu Kak baru masuk soalnya. Nah, itu Hartati. Hartati. Kak. Mbak Hartati, Ya. benar. Lanjut. Memang. Prodi pembangunan sosial. Duanya ada yang ingat nggak? Wakil ketua duanya. Bang Ahmad Dhani Nugraha. Amat. Dhani. Duta. Ahmad Dhani Kak, Ahmad Dhani. Bapak Al Ghazali. Hadiahnya Kak. Seru ya kalian ya, semangat ya masih ya. Hadiahnya dong Kak. Gal. Dua kayak gini masih semangat kalian ya. Padahal jam tidur siang loh ini. Semangat kalian luar biasa. Udah apa tidur kan? Bagaimana Mbak Mera tentang tanggapan Mbak Mera nih? Seru-seru nih mabanya nih, seru kayak masih semangat gitu. Hancur banget semangatnya, keren-keren banget. Anjay. Setiap partisipasi dari maba, nggak cuma di di suara, ada juga yang dari chat luar biasa. Ngantuk. Iya, wah luar biasa banget semangatnya. Maba online katanya. Semangat pagi Kak. Kan dapat Walaupun maba online. Pagi, luar biasa. Tidur kan. Kasiannya kami lulusan jalur corona nah Kak. Nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat, benar-benar harus tetap semangat, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena kita sekarang udah jadi dong, kita udah jadi kaum intelektual. Mungkin kalau apa namanya? Visip santuy. Kalau apa namanya? Jangan lupa cuci tangan. Santuy Kak. Memang putus-putus sih kayaknya ya. Iya, emang kayak gitu. Banget soalnya nampilin di situ kali ya. Kayak hubungan aku. Nggak apa-apa Kak, visip santuy. Maklumin aja ya, kayak kita juga kan sama-sama tahu juga. Siap Bang, Kapan kita demo Kak? Kapan kita aksi? Ayo aksi sekarang. Mungkin Mbak Mera langsung kita lanjut ke video perkenalan lembaga selanjutnya Mbak Mera. Bagi buat besok Kak. Nah, mungkin tadi ada yang ngomongin tentang aksi. Aksi sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus gimana saat berpergian keluar, kita harus bagaimana. Jangan lupa cuci tangan. Aksinya ikuti protokol Cuci tangan. Parhan. Kalian 17 Agustus. Bakal ada video dari Himapin. Himapin ini video dari Himpunan Pemerintahan Integratif. Mungkin bisa langsung videonya di mute dulu ya teman-teman. Kondusif dulu ya teman-teman ya. Program S1 Pemerintahan Integratif atau yang biasa disebut S1 PIN merupakan program pendidikan tingkat sarjana di bidang pemerintahan atau kepamongan yang dibentuk melalui kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintahan kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Tujuan dari pembentukan program ini adalah mencetak kader-kader praktisi pemerintahan atau tenaga-tenaga kepamongan guna memenuhi kebutuhan akan praktisi-praktisi pemerintahan di Kalimantan Timur. Visi dari program S1 Pemerintahan Integratif adalah menjadi Center of Excellence dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kepamongan. Sedangkan misi dari program S1 Pemerintahan Integratif adalah mencetak tenaga-tenaga pamong yang handal, kompeten,
tangguh dan profesional dalam menangani permasalahan-permasalahan pemerintahan dan dalam memberi pelayanan publik. Ada satu perhatian, apa yang olahraga pagi di lapangan depan. Mulai perhatian, apa yang olahraga pagi di lapangan depan. Perhatian selesai. Baik, itu tadi video dari Himapin. Gimana di reaksi Himapin, dari benar. teman-teman ini? Kenapa? Mantul Gua tahu Kak, ada mantap yang- betul. Ada yang masuk ke jurusan prodi pemerintahan integratif, jadi itu nanti bisa bergabung langsung tuh ke himpunan pemerintahan integratif tuh. Seru kan lihat Bisa, video perkenalannya kayak tadi tuh. Suruh kayak IPDN. Tidak kayak IPDN. Masih semangat ya teman-temannya kayak. Ini Masih dari semangat. mana aja sih? Ada yang dari Masih. ada Tenggar. yang dari Tenggarong. Saya Tenggara. Saya dari Dubai, Kak. Saya dari Dubai. Kaltara. Jawa Kak, dari Jawa. Jawa. Dari Arab. Turki. Pojinki, Kak. Saya dari Pojinki. Jawa Kak. Dari kampung Jawa. Dari planet Namek Tenggarong, Kak. Dari Turki, Kak. Dari Turki. Dari Jawa, dari Tadi cuekin nama dia. Sudah. Dari Palestina. Dari Palestina. Sudah deh. Jadi, ada yang dari Pulau Jawa nggak sih? Nggak ada ya? Saya Saya Pulau Jawa, saya Pulau Jawa. Saya dari Pulau SMP, Kak. Saya dari kampung Jawa ya Kak. Dari Indramayu. Dari Jepang, Kak. Udah tenang lagi, tenang semua. Jangan dulu. Soalnya kalau di Zoom ini kalau ngomong semua tabrakan suaranya jadi ribut gitu. Jadi kecelakaan juga Kak, kalau tabrakan kecelakaan. Keren mabanya tahun ini sama kayak tahun kemarin juga enggak kalah keren sih kayak. Keren banget. Semangat banget. Luar Keren biasa. sekarang, Kak. Keren dan sekarang Kak. Jalur corona pasti keren Kak. Terusan, bukan jalur corona keren. Iya. Corona nomor 1 pokoknya. Gali dari Bobulu. Kak, rekomendasiin organisasi aja tuh. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekarang giliran saya nih yang bicara. Kata tadi kan kalian nih bagus banget setiap maba tuh. Wah banget walaupun dari jauh, dari mana tadi dari ada yang dari Jepang juga tadi saya dengar luar biasa. Benar-benar luar biasa sekali mabanya, semangatnya. Oh, ini dari Korea juga. Annyeonghaseyo. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal next ke video selanjutnya ya. Untuk yang masuk komunitas integratif mungkin nanti bisa langsung masuk ke himpunannya. Ini benar-benar rekomendasi banget ya buat kalian semua.
Oke, mungkin langsung aja ke videonya ya. Selanjutnya ini ada UKM SEC. UKM ini unit kegiatan mahasiswa. SEC ini Student Entrepreneur Community. Wow, gimana nih videonya nih? Coba deh kita tengok-tengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Adi Pradana sebagai Ketua Umum SEC FISIP Unmul. Perkenalkan, nama saya Cindiana Putri. Saya sebagai Wakil Ketua Umum UKM SEC. Selaku Sekretaris Umum ada Kafifah Windy Aristi. Dan sebagai Bendahara Umum ada Dwi Atmayanti. Dalam video kali ini kami akan membahas beberapa hal loh, diantaranya yaitu apa itu SEC dan apa saja departemen yang ada di Proker dan produk dari SEC. SEC adalah UKM yang dibentuk untuk menjadi wadah bagi mahasiswa FISIP Unmul, meningkatkan kemampuan wirausaha dan mengembangkan potensi wirausaha yang dimiliki setiap anggotanya. SEC berdiri pada tanggal 23 Maret 2015. Visi dan misi UKM SEC. Visi kami yaitu melahirkan entrepreneur muda yang mandiri, terampil, kreatif, dan inovatif, serta menjadi contoh bagi generasi muda. Misi kami yaitu 1. Meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Yang kedua, mengembangkan potensi wirausaha mahasiswa. Yang ketiga, membangun jaringan bisnis yang baik dalam internal maupun eksternal. Yang keempat, membangun generasi muda yang siap go public. Yang kelima, membentuk pribadi mahasiswa yang berkarakter unggul, memiliki akhlak terpuji dan menjadi contoh bagi generasi muda. Departemen SEC. Departemen Organisasi. Divisi internal. Divisi eksternal. Divisi Kominfo. Departemen Usaha Organisasi. Departemen Kajian Ilmiah. Departemen Usaha Individu. Usaha anggota SEC.
Kenalkan, nama saya Taka Seri. Buat teman-teman yang mau masuk SDC, pastikan kalau kalian pengen usaha, terus pengen belajar usaha dan diajarin langsung oleh para pengusaha, maka ini adalah organisasi yang cocok buat kalian. Jadi tunggu apa lagi, buruan masuk SDC segera. Terima kasih. Halo teman-teman mahasiswa FISIP, terutama kalau nggak salah itu di FISIP itu ada nama SEC ya. Jadi kemarin sempat beberapa kali diundang jadi pemateri dan sharing ke teman-teman SEC, dan di sana anak-anaknya punya passion di dalam dunia bisnis. Nah, buat kalian yang nggak cuma pengen kuliah aja tapi juga pengen belajar bisnis, kalian bisa ikut bergabung ke STC Unmul. Nah, di situ nanti bakal diarahin sama senior-senior kalian yang udah berkecimpung di dunia bisnis. Nah, di situ kalian bisa belajar banyak hal tentang bisnis. Jadi, buat kalian mahasiswa, silakan bergabung ke STC Unmul buat dapetin ilmu bisnis lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gabung dan jadilah bagian dari kami. Yuk langsung aja cek Instagramnya SEC, bakal ada bagi-bagi hadiah loh. Ya, itu sudah dari UKM SEC ya. Mungkin teman-teman nanti kita lebih kondusif lagi kalau mau berinteraksi, kita mungkin resen dulu ya di Zoom ini, resen baru kalau dikasih kesempatan baru bisa berbicara gitu, biar nggak saling tabrakan suaranya gitu, biar enak kita dengarnya, berinteraksinya lebih enak lagi. Nah, mungkin Mbak Amet bisa sedikit ngasih tahu tuh UKM SEC itu gimana? Atau baik gimana Mbak Mera UKM? UKM ini buat para teman-teman nih yang mau bisnis, yang tertarik sama dunia bisnis, terus nggak cuma buat prodi administrasi bisnis doang, tapi untuk semuanya. Siapa tahu kan ada yang ingin berjiwa bisnis, terus pengen belajar langsung nih ke pengusahanya. Nah, bisa banget masuk ke UKM SEC ini. Begitu, Bang Rizky. Ya, mungkin nanti resennya nanti aja ya, teman-teman, gitu. Mungkin sekarang kita bisa fokus dulu ke video-video yang ditampilkan ya. Tolong banget dimohon dan kondusif, gitu. Karena kan kita udah mahasiswa nih, kita kaum intelektual. Masa sih kayak hal-hal yang kayak gini tuh harus ditegur-tegur gitu kan? Nggak asik kan, jadinya nggak FISIP santuy jadinya kalau kayak gitu. Ya nggak, Bang? Bener banget tuh, kita juga santuy, tapi kita juga bisa merhatikan kondisi kita seperti apa. Kita bisa menempatkan diri kita di kondisi seperti apa gitu. Gak bisa sembarangan juga kan. Ini semangat semuanya masih ya. Ini kenapa Kevin Jeremy ini tadi resen terus ya. Silakan Kevin Jeremy. Kenapa nih? Kevin Jeremy ini anaknya penyiar kayaknya. Jeremy Teti. Apaan sih? Oke Mbak Amera, lanjut mungkin bisa ke lembaga selanjutnya aja nih mungkin, biar kita mempersingkat waktu juga kan ya. Oke, baik. Mungkin langsung aja. Oh ya, di sini saya mau ngasih tahu ya, kalau manggil kakak cowok abang, manggil kakak cewek mbak gitu kan, biar lebih FISIP terkait gitu. Tadi FISIP santai, sekarang FISIP terkait. Oke, langsung aja. Selanjutnya ini ada video dari himpunan lagi nih, teman-teman. Ada video dari Himanega. Mana nih anak administrasi negara? Boleh banget nih. Acungkan tangan. Oke, bisa langsung aja ya ditampilkan. Aku mbak anak admin publik banget aku mbak. Oke, bisa langsung aja Himanega. Check it out. Himanega! Yeah! Himanega! Yeah! Himanega! Yeah!
Ya, gitu tuh video dari UKM KPM. Gimana nih? UKM KPM, Mbak. Maaf, gimana Ga? Aduh, maaf. Ya, jadi kan aku dari admin negara juga. Jadi itu memang sekarang namanya sudah berubah jadi admin publik prodinya. Tapi kan kita belum ada gara-gara COVID ini belum sempat nanti namanya kegiatannya yang bisa merubah itu namanya Himanega jadi ya nggak tahu nanti gimana ke depannya gitu. Seru nanti jadi kayak kalian teman-teman yang masuk prodi admin publik bisa tuh nanti bergabung sama kita di Himanega. Asik kok, berhimpunan itu berproses di dalam organisasi itu asik. Ya nggak, Mbak Mera? Benar banget. Karena di situ kita nggak cuman memperbanyak relasi, karena kan kita sebagai mahasiswa ini mikirnya relasi ini, bukan cuma sekedar teman, tapi kita butuh relasi untuk maju untuk kedepannya gitu. Jadi di situ tempat kita berproses, tempat kita belajar, tempat kita untuk mendapatkan relasi, seperti itu. Maaf ya tadi salah. Tapi Mbak Mera, kita sejauh ini sudah memperkenalkan lembaga-lembaga, tapi kita belum ngasih tahu ke teman-teman nih kayak apa sih tujuannya masuk lembaga itu, apa sih, kenapa, indikator apa yang kita harus, maksudnya kayak bermanfaat banget nih ikut lembaga-lembaga di FISIP nih. Benar, mungkin saya bisa ya tahu beberapa indikatornya gitu. Kenapa nih kita nih harus gitu untuk masuk himpunan? Yang saya tadi bilang ya, sebenarnya itu juga untuk tempat mendapatkan relasi. Relasi itu maksudnya nanti mikirnya kerjanya gitu. Nanti kerjanya kalau misalnya banyak relasi, kemudian banyak dong peluang kita untuk mendapatkan kerja lebih cepat. Kemudian habis itu kita tempat kita berproses, tempat kita berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terus untuk menambah banyak pengalaman juga ya Bang Rizky semenjak kita ikut himpunan. Benar, jadi tuh kayak gini teman-teman, kayak kemudian mungkin lebihnya untuk ini sih public speaking gitu, karena menurut saya mahasiswa tuh harus banget gitu untuk bisa public speaking gitu, dan tempat yang tepat banget itu ya di himpunannya nggak sih Bang? Benar, jadi gini intinya itu ya teman-teman, di FISIP ini kan kita nggak punya laboratorium tuh kayak FK yang bisa praktek. Nah jadi kita memang di FISIP ini kita mendapatkan teori di kelas, ya kita praktekinnya itu ya di lembaga-lembaga prodi, lembaga-lembaga yang ada di FISIP gitu, di organisasi. Jadi organisasi itu tempat kita untuk mempraktekkan teori-teori yang kita dapat di dalam kelas dengan dosen gitu. Bener nggak Mbak Amer? Benar banget. Pokoknya itu laboratoriumnya anak FISIP tuh ya di himpunan gitu deh. Mungkin
Selanjutnya saya langsung aja ya lanjut ke video selanjutnya. Ini seru banget. Ini dari UKM lagi nih. UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Dari KPM. KPM ini adalah Kajian Pemberdayaan Masyarakat. Oke, langsung aja kita lihat videonya. KPM. Oke, baik, itu tadi video dari UKM KPM nih, teman-teman. Gimana? Kalian ada keinginan nggak untuk masuk KPM ini? Buat kalian-kalian nih, yang teman-teman pengen ikut kegiatan mahasiswa yang menurut kalian sesuai sama kalian, dan ini KPM, bagus banget untuk harus langsung join banget ya. Untuk seluruh Nah, teman-teman. tuh. Yang suka berdiskusi-diskusi gitu. Nanti kan KPM itu kan sering tuh ada diskusi rutinnya, memang begitu. Jadi mohon maaf tadi ada gangguan kebudayaan aku ya, kayak jaringan bermasalah tadi, mohon maaf jadinya agak sedikit mengganggu. Nggak apa-apa, Abang. Gak apa-apa Kak, udah biasa kok. Jadi itu adalah UKM KPM, salah satu lembaga dari FISIP juga. Jadi teman-teman yang mungkin punya keterkaitan dengan KPM bisa nanti setelah KPMF nanti pasti ada, kunjungin aja Instagramnya, ditanya-tanya abang mbaknya di KPM gitu. Mungkin mempersingkat waktu lagi, kita langsung ke lembaga selanjutnya kali ya Mbak Amera. Benar. Oke, kita sekarang mau tengok nih ke selanjutnya. Ini video dari siapa sih? Selanjutnya itu ada dari Himaksi. Ayo, mana anak ilmu komunikasi? Mungkin kita langsung pantauin ya, sambil diliatin. Semangat!
Ilmers, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita baik-baik aja ya. Oh ya, perkenalkan nama saya JMS Sapana. Saya di Ilmu Komunikasi itu angkatan 2017 dan di Himaksi, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2019-2020. Di ilmu komunikasi itu kita nggak cuma modal ngomong aja, kita juga bisa belajar bagaimana menjadi humas yang baik, public relation yang baik, dan juga bisa belajar desain grafis, terus tuh tentang pemasaran, strategi pemasaran dan bagaimananya, dan juga tentang filsafat. Kami juga pelajari filsafat dan juga ya banyak lah yang bisa didapat di ilmu komunikasi. Kita tunggu kalian di visit Unmul, khususnya di prodi ilmu komunikasi. See you. Halo, saya Gazi Muhammad Fadil, Wakil Ketua Himaksi periode 2019-2020, Ilmu Komunikasi A 2018. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ardana. Dan di Gazi Muhammad Fadil, Wakil Ketua Himaksi periode 2019-2020, Ilmu Komunikasi A 2018. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Anbarasyari atau biasa dipanggil Yasmin, selaku Sekretaris Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ardana dari kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2018. Halo, kenalin saya Dani. Saya angkatan 2016, saat ini menjabat di DPO Himaksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arfat. Saya dari Ilmu Komunikasi 2017. Saya menjabat sebagai DPO. Halo, saya Rejal Pieri, Kepala Divisi KPSD periode 2019-2020, Ilmu Komunikasi 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farajanur dari kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Muhammad Al-Fadil dari kelas Ilmu Komunikasi B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang Merah. Perkenalkan, nama saya Rafen Ramadhani, biasa dipanggil Raffi, dari kelas Ilmu Komunikasi A 2019. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Firda Dwi Agustina dari Ilmu Komunikasi A 2019. Halo guys, perkenalkan nama aku Helmania Putri, aku dari Ilmu Komunikasi B 2019. Halo, perkenalkan nama saya Asmara Dwi Alsifa dari kelas Ilmu Komunikasi B angkatan 2019. Hai, aku Ida Novit dari Ilmu Komunikasi A 2019. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Magdalena, saya mahasiswi dari Ilmu Komunikasi A 2019. Saya mahasiswi dari Ilmu Komunikasi A 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rizky Rahmayanti, Kepala Divisi Humas periode 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratul Ailia dari Ilmu Komunikasi 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari Program Studi Ilmu Komunikasi B angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Denny Sanrayan. Aku dari Program Studi Ilmu Komunikasi B angkatan 2019. Hai, kenalin, nama aku Nurul Istin Magfira dari Ilmu Komunikasi B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saran Salsabila dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irawati, saya dari Ilmu Komunikasi A 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ashari dari Ilmu Komunikasi 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wardana, saya dari Ilmu Komunikasi 2019. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Sarung Maulidia dari Ilmu Komunikasi A 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mislianti selaku
PLT Kadif Mibak periode 2019-2020 dari Ilmu Komunikasi A 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Reski Demas. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Terima kasih. Saya Agung Distira, Prodi Ilmu Komunikasi B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Bintang Merah. Saya Afia Amalia dari Ilmu Komunikasi A 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksatri Imarti dari Ilmu Komunikasi 2019. Hai, perkenalkan nama aku Hana Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasyatul Hakim, kelas Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Assalamualaikum, saya Yunita Sari dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anal dari Ilmu Komunikasi 2018. Saya Putri Ajunzar Faradanis, anggota Divisi Sosial Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019-2020 dari Ilmu Komunikasi A 2018. Hai, saya Nanda Wulansari dari Ilmu Komunikasi A 2018. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Muhammad Azia Prian. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Muhammad Ilham, biasa dipanggil Iam. Aku dari Ilmu Komunikasi B Angkatan 2019. Halo, perkenalkan saya Siti Nurbella dari Ilmu Komunikasi kelas A Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farada Pusparini dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febri Fernanda dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Fatimah dari Ilmu Komunikasi A Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Risma Ramadana dari Ilmu Komunikasi kelas B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Ilmu Komunikasi 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pramesti Regita Cahyani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Baik, jadi itu video dari Himaksi, himpunan dari Ilmu Komunikasi. Gimana nih teman-teman Ilmu Komunikasi, tertarik ya untuk masuk himpunannya? Harus tertarik dong ya, karena seru banget sih itu. Benar-benar tempat berproses yang baik nih untuk kalian para maba-maba dari Ilmu Komunikasi. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya bakal lanjutin aja ya ke video berikutnya. Itu dari UKM lagi nih, ada unit kegiatan mahasiswa dari PMK. PMK ini singkatan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah, buat mahasiswa Kristen boleh nih untuk ikut kegiatan mahasiswa ini. Mungkin kan langsung aja videonya.
adik-adik. Shalom semua. Shalom. 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 Kau telah menempatkan diriku di dalam satu keluarga untuk memberkati hidupku. Shalom teman-teman mahasiswa Kristen FISIP tahun 2020. Selamat datang di dunia kampus dan selamat bergabung di keluarga besar PMK FISIP Unmil. Di kepengurusan tahun ini, puji Tuhan saya dipercayakan sebagai Ketua PMK FISIP. Pada awalnya, PMK ini terbentuk oleh 2-3 orang melalui persekutuan doa di tahun 1999 dan puji Tuhan tanggal 29 Oktober 2008, PMK FISIP mendapatkan legalitas sebagai UKM di bidang kerohanian. Adapun visi PMK FISIP adalah terbentuknya karakter Kristus di dalam diri mahasiswa Kristen agar muncul figur-figur pemimpin dan alumni yang memuliakan Allah dengan misi penjangkauan, pembinaan pemuridan, dan pengutusan. Nama saya Septiana. Saya Feli Kristiansiu. Saya Dika Stefani Sersian. Saya Jessica Sumari. Nama saya Alicia Artamiranda Tobing. Saya Agnes Maria Tumata Putri. Nama saya Maria Yohana Sulaka. Adapun kepengurusan di tahun ini, Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Divisi Ibadah, Divisi Pembinaan dan Pemuridan, Divisi Komunikasi, Informasi dan Sosial, Divisi Rumah Tangga, dan Divisi Minat Bakat. Kami mengundang teman-teman mahasiswa Kristen tahun 2020 untuk dapat bergabung pada kegiatan Bugar di tanggal 11 sampai 12 September. Safety Date. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu.
Adik-adik, teman-teman, gimana nih video dari PMK? Kalian ada berminat nggak nih untuk maba-maba yang beragama Kristen? Bisa banget tuh untuk masuk ke UKM ini. Ya nggak Bang Rizky? Enggak. Mbak Mera ada suara aku, Mbak. Ada dong. Ada suara aku kan, Mbak? Ada. Ada terus. Jadi memang jaringanku di sini, Mbak, gangguan. Nggak tahu jaringan atau gimana. Jadi tadi kita sudah melihat video perkenalan dari lembaga PMK ya, Mbak ya? Benar, tadi itu dari mahasiswa Kristen. Mungkin kalian nih para mahasiswa Kristen bisa tuh untuk masuk ke dalam situ nanti. Bagus banget loh itu, soalnya acaranya tuh menarik banget. Soalnya tuh kalau tahun kami menarik banget kayak sih untuk maba-maba kemarin tuh, apalagi buat kalian pasti bakal seru banget. Oh iya, terus untuk yang bilang kenapa ya videonya patah-patah, itu jaringan saya Kak yang patah-patah atau gimana. Videonya emang patah-patah teman-teman, karena mungkin emang dari sananya seperti itu. Jadi bukan kaliannya, bukan jaringan kalian yang salah kayak gitu. Itu ya sih, Bang Rizky mungkin ada yang pengen ditambahin? Iya benar, emang kalau masalah video memang dari panitia ya, memang nggak tahu nih, kayak aku juga kurang tahu masalah kalau share screen di Zoom agak berat atau gimana, tapi memang bukan jaringan kalian, memang dari Zoom-nya yang mungkin patah-patah. Videonya lancar aja terus ya, tapi karena di Zoom patah gitu. Kalau di YouTube-nya lancar aja kamera. Kenapa? Mbak Amra. Iya, kenapa? Mungkin langsung lanjut aja ke video selanjutnya gimana nih. Tapi kembali lagi saya ingatkan ya, itu bukan jaringan kalian yang salah, enggak. Itu bukan jaringan kalian, emang dari sananya patah-patah gitu kan ya. Oke, lanjut aja. Ini ada lagi dari Himpunan Psikologi, HIMAPSI. Jadi buat anak-anak psikologi boleh banget nih untuk cek videonya. Oke. Selamat datang mahasiswa baru Psikologi Universitas Mula Warman tahun 2020. Kali ini kita akan berkenalan dengan HIMAPSI. HIMAPSI atau Himpunan Mahasiswa Psikologi adalah organisasi kemahasiswaan tingkat program studi, tepatnya program studi psikologi yang berada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Pembentukan organisasi HIMAPSI berawal pada tanggal 28 Maret 2010. Saat itu, mahasiswa psikologi membentuk sebuah forum mahasiswa psikologi yang disingkat Formapsi sebagai wadah mereka untuk bertukar ide dan gagasan serta mengembangkan keilmuannya sebagai mahasiswa psikologi. Kemudian, Formapsi diubah namanya menjadi HIMAPSI pada tanggal 14 April 2013. HIMAPSI sendiri bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, edukasi, dan sumber daya manusia masyarakat pada umumnya dan mahasiswa psikologi Universitas Mula Warman pada khususnya. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dibantu Sekretaris Umum dan Bendahara Umum serta departemen-departemen yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Departemen, yaitu Departemen Kreativitas Kegiatan Umum, Departemen Edukasi dan Pengembangan, Departemen Dana dan Usaha, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Kaderisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia bersama-sama berusaha mencapai visinya dalam bentuk usaha-usaha sebagai berikut. Mengawasi kinerja badan pengurus dan menampung aspirasi mahasiswa psikologi dibentuk legislatif yang memiliki jalur koordinasi dengan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta jalur kooperatif dengan seluruh mahasiswa psikologi dalam lingkup program studi.
Pada periode 2019-2020 ini, Ketua Umum dijabat oleh Iksan Nafardi, Wakil Ketua Umum dijabat oleh Ingrid Delta Sintara, Sekretaris Umum oleh Meilianti Puspitasari, Bendahara Umum oleh Ayu Ulfiani, Kepala Departemen DKKU oleh Zaki Abdallah Al-Fatiri, Kepala Departemen DEP oleh Maharani Putri, Kepala Departemen Danus oleh Noviani Putri Pratama, Kepala Departemen Depkominfo oleh Pandu Sutriawan, dan Kepala Departemen KPSDM oleh Wandi Aziz, serta Legislatif dikoordinatori oleh Nur Amalia Azizah. Adapun program kerja Himapsi dalam mewujudkan misinya antara lain pengadaran, Rabuan, Malam Bina Akrab atau Psycho Night, Seminar Nasional, Perayaan Autism Awareness Day, Perayaan World Health Mental Day, Psikologi Mengabdi, dan lainnya. Himapsi, bravo, bravo, bravo! Oke, gitu tuh teman-teman video dari Himapsi. Nah, beranak psikologi boleh banget. Boleh banget bergabung dalam himpunannya nggak sih, Bang Rizky? Bang Rizky mana nih suaranya nih? Iya tuh dari ada suara aku nggak? Ada nggak? Ini. Ada nih. Kedengaran nggak teman-teman semua? Mbak Merah. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran nggak? Ada Kak. Ada bang, Kak. Jadi kan Himapsi itu kan himpunan mahasiswa psikologi. Jadi bagi kalian yang masuk ke prodi psikologi, kalau ingin berproses di organisasi di lembaga FISIP, bisa tuh ke lembaga himpunan kalian di Himapsi. Jadi kan rumah organisasi kalian yang pertama itu di Himapsi gitu. Asik kok masuk lembaga-lembaga FISIP itu berorganisasi itu. Benar, Mbak Merah bagaimana? Benar banget, asik banget. Kalau saya sendiri kan saya juga masuk nih ke dalam himpunan saya, dan emang seasik itu. Kita ya tadi banyak relasi, banyak proses, banyak perkembangan yang kita dapatkan. Kemudian kita belajar ya teman-teman, kita belajar public speaking itu tuh nggak bisa dengan pakai teori doang gitu. Kita harus praktek seperti itu ya nggak sih Bang? Bener banget, kayak kita tuh harus mempraktekkan juga teori-teori yang kita dapat gitu. Mungkin kita langsung bisa ke video perkenalan selanjutnya aja Mbak Merah. Iya, tapi mungkin saya kasih tambahan bentar ya, cara teman-teman untuk masuk himpunan nanti mungkin bisa dicek ya, bisa dipantengin tuh di sosial media, di Instagramnya mungkin bisa. Terus perihal mengenai absen kan banyak tuh yang nanya, Kak ini absen nggak? Mbak ini absen ya? Absen nggak ya? Gini. Untuk absen sendiri, jadi kami dari panitia itu sebenarnya mengabsen dari tadi, kita pantengin siapa aja yang keluar dan siapa aja yang enggak. Jadi untuk hal itu jangan dipertanyain lagi ya. Terus kalau misalnya cuma nanya tentang absen doang, kayaknya sayang banget deh. Soalnya kan di sini kita juga banyak banget berbagi info-info tentang FISIP gitu. Jadi ya kalian belajar dari FISIP dari mana lagi kalau nggak dari sekarang gitu, kalau nggak dari yang kami kasih tahu ini gitu kan, biar kalian tuh makin kerasa gitu aura-aura kampusnya tuh gimana gitu ya, gitu aja sih kalau dari saya. Terus ya bener tuh Mbak, jadi lebih hadir di Zoom ini lebih untuk mendapatkan info untuk menambah wawasan tentang FISIP gitu. Benar banget. Jadi sayangnya lanjut Mbak Merah. Sayang banget kalau misalnya cuma nanya absen doang, aduh sayang banget. Kalau info-info yang kayak tadi tuh seneng saya, yang kita pendaftarannya gimana nih, kan daring. Nah itu saya seneng tuh. Kalian tadi jawabnya udah ya, dipantengin aja di Instagramnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal melirik lagi ke unit kegiatan mahasiswa, tapi kali ini dari LDK Lembaga Dakwah Kemahasiswaan. Mungkin langsung saja ke videonya.
Assalamualaikum Kak, saya Raden Rizky, mahasiswa baru Universitas Mula Warman. Maaf Kak, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Waalaikumsalam. Iya silahkan dek, emang mau nanya apa ya? Saya mau ingin bertanya tentang UKM LDK Visip Unmul Kak. Oh begitu, bagus tuh. Kira-kira mulai dari mana ya? Jadi gini, LDK Visip itu sendiri ialah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Visip Unmul. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Mei 2002 atau sampai saat ini sudah 18 tahun berdiri. Nama LDK Visip Unmul itu sendiri mempunyai kepanjangan yaitu Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan dan mencetak insan kampus yang berkualitas, beriman, bertakwa, memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap umat dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, membina akidah, dan memperluas syiar Islam di kampus Visip Unmul. Untuk struktur organisasinya disusun secara vertikal, yaitu dipimpin oleh ketua umum yang membawahi beberapa departemen. Bagaimana ya Kak awal mulanya Kakak tertarik gabung dengan organisasi ini? Gimana ya? Jadi mungkin awalnya saya hanya ingin mengambil ilmu dari kakak tingkat yang ada di sana, seperti belajar desain, public speaking, negosiasi, dan sebagainya. Karena saya perhatikan kader-kadernya aktif, baik di kelas sebagai ketua tingkat, maupun di luar kelas sebagai mahasiswa berprestasi, baik di dalam maupun di luar kampus, ataupun sebagai para penerima beasiswa yang awal masuk perkuliahan memang saya butuhkan untuk saya tanya-tanyai. Maka dari itu, saya ingin mengambil ilmu dari mereka, atau paling tidak menambah relasi dan informasi. Siapa tahu ada informasi-informasi beasiswa gitu. Toh organisasinya juga bagus dan mendekatkan diri pada nilai-nilai agama. Jadi apa ruginya juga sih? Tapi memang pada awalnya saya agak sedikit segan untuk bergabung dengan mereka, karena memang dari dulu gak ada minat ikut-ikutan kegiatan keagamaan dan takut terasing gitu. Tapi ketika sudah bergabung, yang saya bayangkan di awal itu tidak benar. Kakak-kakak di sana menerima apa adanya, dan kami di sana sama-sama belajar bersama untuk memperbaiki diri. Oke Kak, untuk kegiatan di LDK sendiri ada apa aja ya Kak? Baik, sebelum masuk ke kegiatannya ya, saya ingin memberitahu untuk di LDK sendiri terdapat 5 departemen dan 1 biro. Ada DSM, DSPK, Kewirausahaan, KPSDM, Kemuslimahan, dan Biro Kestari yang membantu sekretaris umum. Yang pertama DSPK. Apa sih DSPK itu? Jadi DSPK itu sendiri ialah Departemen Syiar Pelayanan Kampus. Tugasnya menyebarkan syiar Islam dan pelayanan sesuai dengan masyarakat kampus dan masyarakat umum dalam rangka menumbuhkan rasa simpati terhadap Islam. Selanjutnya DSM atau Departemen Syiar Media. Kalau DSM sendiri tujuannya hampir sama dengan DSPK, namun bedanya DSM menggunakan media dalam mencapai tujuan. Mungkin bagi teman-teman yang belum memfollow akun IG LDK, bisa memfollownya sekarang, karena kedepannya DSM akan membuat konten-konten menarik khususnya untuk maba, jadi pantengin aja ya sob. Selanjutnya ada Departemen Kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini sendiri bisa dibilang salah satu ujung tombak pendanaan khas LDK. Di kewirausahaan ini sendiri terdapat beberapa program kerja yang mungkin bagus buat teman-teman yang ingin belajar berbisnis. Departemen selanjutnya ialah kemuslimahan. Kemuslimahan ini ialah perangkat pelaksana pembinaan khusus muslimah melalui beberapa program, yang pastinya programnya bagus untuk teman-teman yang muslimah. Adapun tagline-nya ialah perempuan berperan. Selanjutnya ialah Biro Kestari. Jadi dalam Biro Kestari ini bertugas membantu sekum atau sekretaris umum untuk menjalankan tugas kesetariatannya dalam mendukung program kerja LDK Visip Unmul. Baik, yang terakhir adalah Departemen KPSDM. Jadi KPSDM ini berperan merekrut kader, meningkatkan kualitas kader, menjaga kader serta memberdayakan dan mengoptimalkan potensi kader LDK Visip Unmul. Ada pula kegiatan-kegiatan yang langsung dihandle oleh para BPH, seperti open recruitment, upgrading, musyawarah kerja, posko smart, monef atau monitor evaluasi pengurus, ISM atau Islamic Social Movement, jauhlah ke birokrat dan alumni, diplomasi, dan muktakmar.
Mungkin kurang lebih seperti ini kegiatan-kegiatan per departemen. Menarik juga ya kak. Sip, untuk lebih jelasnya bisa tanyakan dengan kakak-kakak yang lain ya. Siap kak, terima kasih ya. Jadi tadi itu dari UKM LDK. Ya, ramah dan bersahabat. Itu ya LDK banget. Itu bau-baunya LDK banget. Oke, tadi Lembaga dakwah kemahasiswaan. ya bagi maba yang berminat untuk masuk LDK boleh banget. Karena menurut saya LDK ini emang tempat-tempatnya apa ya? Dia itu kreatif gitu loh. Tapi semuanya juga kreatif, cuman LDK ini untuk tempat yang muslim gitu. Kalau tadi kan PMK yang Kristen, yang ini yang muslim. Seperti itu. Terus tadi saya ada sedikit ingin menjawab ya beberapa pertanyaan. Itu tadi nanya akun sosial UKM-nya di mana ya Kak? Linknya apa ya Kak? Gitu. Jadi mungkin saya jawabnya bisa pantengin di KPMF 2020 besok ya. Pokoknya harus datang biar tahu nih. Harus join ya Mbak ya. Bener banget. Pokoknya kalau mau tahu macam-macam tentang FISIP, udah terkumpul semua pokoknya di KPMF 2020. Jadi harus bener-bener join besok di FISIP KPMF 2020. Karena gini Mbak, karena KPMF ini pintu gerbangnya teman-teman maba buat kedepannya di FISIP gitu. Menurutku itu kayak gitu Mbak Mera. Benar. Jadi anggapnya nih kalian ini masih di luar gerbang ya, teman-teman. Jadi kalian pas masuk itu di KPMF 2020 ya enggak Bang Rizky? Bener, ini kalian sudah dapat kuncinya. Nah, besok tuh kalian buka gerbang kalian sendiri gitu. Iya, bener. Bener loh itu. Jadi belum lagi nanti pas semerbak banyak banget info-info tentang dunia kampus gitu kan. Itu bener. Seru banget tuh kegiatan besok tuh. Benar, kerasa mabanya itu pas di KPM 2020. Jadi benar-benar harus banget join besok ya di KPM 2020. Terus yang nanya mulainya itu kapan, bagaimananya mungkin bisa nanti ya dipantengin di Instagram milik KPMF Visip Unmul. Namanya IG KPMF Visip Unmul. Bisa banget dipantengin di Instagramnya ya, teman-teman. Ya tuh gitu Bang Rizky. Kita langsung lanjut lagi Mbak Mera. Oke. Lanjut ya, video selanjutnya itu dari Himapsos. Himapsos, anak pembangunan sosial, mana nih suaranya nih? Jadi apa yang Saya. Himapsos. Ayo kita pantengin ya. Pantengin. Himapsos, ye. Semangat. Pantengin. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Oki Bella Puspita, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial periode 2019-2020. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. Halo, perkenalkan, saya Mita Yuradila sebagai Sekretaris Jenderal Himapsos periode 2019-2020. Halo, perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Di Himapsos saya menjabat sebagai Bendahara Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurandayani, biasa dipanggil Nur. Di Himapsos sendiri, saya menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syura Amiria sebagai Kepala Departemen Kestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Martasari, jabatan saya sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan atau biasa disebut Litbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. Perkenalkan, nama saya Maya Rohani, Kepala Departemen Advokasi dan Propaganda, Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial, periode 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Emilda Rahmi. Saya diamanahkan menjadi Kepala Departemen Minat dan Bakat. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi mahasiswa di tingkat prodi di suatu perguruan tinggi. Himpunan mahasiswa merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Himpunan mahasiswa program studi berada di tingkat fakultas dan berada di bawah koordinasi BEM fakultas. Di FISIP sendiri, ada 8 himpunan mahasiswa program studi, salah satunya adalah HIMAPSOS, Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial. HIMAPSOS merupakan organisasi yang menaungi mahasiswa pembangunan sosial dalam proses melatih kepekaan sosial, menjadi agen penggerak, dan sebagai media untuk merealisasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. HIMAPSOS sendiri memiliki struktur yaitu Ketua Lembaga, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Kepala Departemen, dan anggota Departemen. Jumlah Departemen di HIMAPSOS sendiri ada 6, yaitu Departemen Litbang, Penelitian dan Pengembangan, Departemen Sosial, Departemen Advokasi dan Propaganda, Departemen Limbak, Minat dan Bakat, Departemen Gender, dan yang terakhir, Departemen Kestari. Kenali departemennya lebih dalam yuk. Yang pertama, Departemen Sosial adalah salah satu departemen yang ada di HIMAPSOS. Departemen yang bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan yang akan selalu tanggap akan adanya isu-isu sosial yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, dan juga peduli terhadap bencana alam yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, Departemen Sosial hadir dalam rangka menanamkan nilai-nilai sosial terhadap individu dan kelompok masyarakat yang menitik beratkan usaha-usaha peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam peningkatan kapasitas dan kepekaan terhadap permasalahan sosial. Beberapa program kerja yang dilakukan oleh Departemen Sosial adalah: yang pertama, kunjungan ke panti asuhan dan bukber HIMAPSOS. Setiap tahun, Departemen Sosial melakukan kunjungan ke panti asuhan yang ada di Samarinda guna berbagi kepada mereka yang membutuhkan, serta dilanjutkan dengan bukber HIMAPSOS yang dimana sebagai bentuk silaturahmi internal HIMAPSOS. Yang kedua, silaturahmi himpunan. HIMAPSOS melakukan silaturahmi ke beberapa lembaga yang ada di FISIP. Contohnya, sesama himpunan dan UKM yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sesama anggota himpunan, sharing program kerja, diskusi situasi kampus, menambah referensi dalam struktur organisasi, dan mempererat tali silaturahmi antar himpunan maupun lembaga yang ada di FISIP. Dan yang ketiga, ada galang dana bencana alam, mengumpulkan sumbangan dana untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana atau musibah dengan cara galang dana di beberapa titik lampu merah, maupun membuka donasi di media sosial. Yang kedua, ada Departemen Kestari. Departemen ini merupakan departemen yang bergerak di bidang administrasi, baik itu surat menyurat maupun pengarsipan dokumen pada organisasi HIMAPSOS. Selain itu, Departemen Kestari juga pernah melaksanakan beberapa kegiatan, berupa seminar administrasi untuk melatih para kader agar mengetahui sistem administrasi, khususnya surat menyurat. Selain itu, ada pula seminar karya tulis ilmiah berupa skripsi untuk para mahasiswa pembangunan sosial agar lebih memahami struktur penulisan karya tulis ilmiah. Departemen yang ketiga ada Departemen Gender, salah satu departemen yang ada di HIMAPSOS. Departemen yang bergerak dalam bidang gender dan keperempuanan ini akan selalu bergerak dalam menegakkan hak-hak perempuan dan dalam berbagai hak dan kewajiban tentang kemanusiaan. Penegakan tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tanpa mengesampingkan hak yang memang dimiliki oleh laki-laki. Departemen Gender diharapkan hadir untuk menumbuhkan kesadaran, terutama untuk anggota himpunan maupun masyarakat tentang kesetaraan hak kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi politik, akademik, sosial, dan berbagai bidang kehidupan lainnya.
Departemen yang keempat ada Departemen Penelitian dan Pengembangan atau biasa disebut Litbang. Departemen ini terfokus kepada penelitian maupun pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu contohnya turun langsung kepada masyarakat desa untuk mengembangkan sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang ada di desa tersebut, serta dapat melakukan diskusi atau bedah buku dan juga dapat meneliti isu-isu dan kebijakan yang ada di kampus maupun masyarakat. Departemen yang kelima ada Departemen Advokasi dan Propaganda. Tujuan dibentuknya departemen ini adalah pengupayaan solusi dari suatu masalah yang sedang dialami oleh anggota himpunan maupun mahasiswa pembangunan sosial yang berkaitan dengan birokrasi kampus. Selain itu, departemen ini juga bergerak dalam ranah-ranah yang lebih luas, seperti merespon permasalahan sosial politik, menginisiasi aksi, dan tergabung dalam aksi-aksi, baik aksi dalam jumlah sedikit maupun aksi besar. Dan yang terakhir ada Departemen Minat dan Bakat atau biasa disebut MIBAK. Departemen ini adalah departemen yang mewadahi minat dan bakat kawan-kawan yang bergabung di himpunan maupun yang tidak bergabung di himpunan, yang dimana kami dapat membantu mengembangkan bakat kalian sesuai dengan minat kalian. Dan departemen ini juga menampung minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terkhususnya mahasiswa program studi pembangunan sosial. Adapun beberapa program kerja unggulan Departemen Minat dan Bakat yaitu yang pertama, Himapsos Championship merupakan rangkaian agenda menuju pentas rakyat yang berupa perlombaan. Yang kedua, pentas rakyat merupakan program kerja terbesar di Himapsos maupun di Departemen MIBAK. Karena pentas rakyat adalah disnatalis himpunan mahasiswa pembangunan sosial, berupa event mengundang beberapa gestar, komunitas-komunitas, dan lain-lain. Oke, baik. Itu tadi dari Himapsos. Nah, gitu dong. Itu nggak sih Bang Rizky kita harapin? Jadi pas ada penampilan dari Himapsos nih, langsung gitu, langsung keren banget. Ayo yang lain jangan mau kalah dong, nanti dari prodi-prodinya jangan mau kalah juga dari Himapsos, excitednya gitu loh, semangatnya. Keren nih Himapsos. Mungkin nanti saya yang lain juga semangat gitu, daripada nanti nanya yang lain-lain kan nih, mending pantengin nih videonya gitu ya. Iya benar. Nah, mungkin kita langsung lanjut lagi Mbak ke lembaga selanjutnya biar baik. Ya. Lembaga selanjutnya ini dari hubungan internasional. Ayo mana anak HI nih? Anak HI mana nih? Persiapan. Pantengin videonya langsung anak HI. Boleh nih, ini dari Himahi, Himpunan Hubungan Internasional. Saya kira
Himahi. Internasional. Benar banget Mbak Mera. Jadi dari prodi hubungan internasional tadi sudah melihat kan himpunan mahasiswa hubungan internasional itu bagaimana ya dalamnya isinya gitu. Nanti mungkin kalian sudah bisa mempertimbangkan untuk kalian masuk atau gimana nanti ke depannya. Bener banget tuh Bang Rizky. Boleh nih, kan udah rame nih di chat nih. Mungkin nanti bisa langsung ya didaftar ke Himahi-nya nih gitu. Benar. Langsung aja PC atau DM lewat Instagramnya apa namanya Himahi, PC abang mbaknya gitu. Oke Kak. Bisa ya teman-teman. Oke, nextnya ya. Ya langsung aja Mbak. Anak IP ilmu pemerintahan. Ayo mana suaranya, direnggangkan dulu jari-jarinya, matanya juga Hadir. Oke, langsung. Ya, video dari Himip. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan adalah organisasi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, di dalamnya kita belajar tentang organisasi dan juga belajar tentang teori-teori pemerintahan. HIMIP sendiri didirikan pada tanggal 29 April 1997. Di HIMIP kami berlandaskan asas kekeluargaan. Di dalam artian bahwa HIMIP sendiri adalah bagaimana semua kader dan juga keluarga-keluarga senior-senior kami anggap sebagai keluarga sendiri. Sehingga silaturahmi dan juga pertemanan dan persaudaraan masih terikat sampai sekarang. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, di dalamnya kami memiliki departemen-departemen untuk menunjang kinerja dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Kami mempunyai 4 departemen dan juga 1 biro untuk menunjang segala kegiatan yang kami lakukan di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Yang pertama ada Departemen Kaderisasi, yang kedua ada Departemen Kajian Keilmuan, yang ketiga ada Departemen Minat dan Bakat, yang keempat ada Departemen Sosial, dan yang kelima itu adalah Biro Kesekretariatan dan juga Informasi. Perkenalkan, saya Lianovi Citrasari, biasa dipanggil Citra. Di HIMIP saya menjabat sebagai sekretaris umum. Tugas dari sekretaris itu sendiri adalah membantu ketua dalam hal administrasi serta mengkoordinir dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Perkenalkan, nama saya Puspita Yusuf. Saya di HIMIP sebagai bendahara umum. Tugas dari bendahara itu sendiri adalah mengatur seluruh keuangan yang ada di HIMIP tersebut dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Perkenalkan, nama saya Misael Kurniarogen, biasa dipanggil Misael. Saya di HIMIP diamanatkan sebagai Kepala Departemen Kaderisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Departemen Kaderisasi. Departemen Kaderisasi adalah departemen yang paling tua usianya dari departemen-departemen lainnya. Kaderisasi merupakan jantung dari organisasi karena merupakan inti dari kelanjutan organisasi HIMIP ke depan. Departemen Kaderisasi ini bertugas untuk mengkader setiap mahasiswa yang akan dikader untuk menjadi kader-kader unggulan HIMIP. Salah satu proker unggulan kaderisasi adalah orientasi, organisasi, dan bakti mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansah. Saya di HIMIP diamanahkan sebagai Kepala Departemen Sosial. Departemen Sosial merupakan wujud dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian di masyarakat. Disinilah mahasiswa ilmu pemerintahan dapat mengimplementasikan segala ilmu pengetahuannya untuk mengabdi kepada masyarakat dengan tanggap merespons segala masalah yang terjadi di masyarakat serta dengan memberikan kontribusi yang nyata di lingkungan HIMIP dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini atau di HIMIP, saya berperan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan dan Informasi, di mana biro sendiri adalah berfungsi sebagai supporting system bagi departemen-departemen lainnya di dalam menjalankan segala program kerja yang mereka jalankan. Biro sendiri berorientasi kepada media sosial, karena tugas dan fungsi biro sendiri itu adalah menjalankan media sosial. Contohnya adalah Instagram, YouTube, dan salah satunya yaitu membuat karya tulis dari diskusi ilmiah yang kami jalankan, yang nantinya akan kami upload di media sosial kami, salah satunya WordPress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai Kepala dari Departemen Minat dan Bakat.
Departemen Minat dan Bakat itu sendiri merupakan wadah bagi para mahasiswa ilmu pemerintahan sebagai tempat untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang non-akademis yang dapat berkompetensi mengharumkan nama baik dari HIMIP itu sendiri. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wayuni. Dalam struktur keorganisasian HIMIP, saya menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Keilmuan atau yang bisa disingkat KKI. Departemen KKI adalah departemen yang bergerak di bidang keilmuan yang mewadahi pergerakan mahasiswa, berupaya untuk membangun pola pikir kritis kader-kader HIMIP terkait berbagai fenomena atau isu yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang pemerintahan. Organisasi di masa perkuliahan adalah hal yang penting untuk kita lakukan selaku mahasiswa. Karena di organisasi kita belajar tentang perorganisasian yang baik, tentang manajemen waktu, manajemen diri, dan banyak hal lagi tentang teori-teori yang kita pelajari di dalam kampus maupun di organisasi sendiri, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, keluarlah dari zona nyaman kalian selaku mahasiswa untuk berorganisasi agar bisa mencari pengalaman baru dan mengenali orang-orang baru. Terima kasih, salam dari kami, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Sekali lagi selamat datang di kampus FISIP, selamat datang di kampus perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari HIMIP ya Mbak Merah ya. Iya dong. Saya juga dari HIMIP ya. Ya, lebih jelasin Mbak gimana Mbak. Gimana nggak dengar tadi Bang Rizky? Ya kan Mbak Merah juga berasal dari prodi ilmu pemerintahan ya kalau nggak salah ya. Benar. Jadi gimana tuh Mbak menanggapi maba dan perkenalan tadi? Ya, jadi saya ini Amera dari prodi ilmu pemerintahan ya. Ini boleh nggak sih diginin? Yaudah nggak apa-apa. Jadi untuk ngasih tahu ya HIMIP itu gimana. Ya tadi seperti yang Ketua HIMIP ucapkan, Bang Bebika, begitulah HIMIP itu gimana. Cuma nanti kalau misalnya kepo HIMIP itu gimana sih, mungkin bisa langsung aja ya masuk ke dalam himpunan HIMIP. Mungkin kalian bisa lihat saya sendiri juga salah satu anggota himpunan IP gitu, yang mau pemerintahan, mungkin lihat aja dari saya gitu kan. Saya terlatih public speaking juga sebenarnya dari HIMIP gitu. Bang Rizky. Ya betul Mbak Merah, seperti itu. Mungkin kita mempersingkat waktu aja, kita langsung ke video perkenalan lembaga berikutnya Mbak Merah. Ya nih selanjutnya dari mana ya? Ini dari administrasi bisnis. Aduh, mana nih anak administrasi bisnis? Anak-anak bisnis, hima bisnis. Oh, mati aku. Woi, di sini. Iya. Farhan. Deka Kalawang. Farhan Black. Mantap. Kaget. Saya Kak Osama bin Laden, saya Kak. Hidup perempuan berlawan. Farhan Blackpink. Bisa langsung aja yang lihat video kita bisnis himpunan. Jaga lawannya. Jaga lawannya. Sama sebentar begitu. Enak Siapa lu bahasa Inggris?
Ya, dari tadi tuh dari Hima Bisnis, video perkenalan dari Hima Bisnis, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Gimana tanggapan teman-teman dari AB? Keren ya semua ya, mantap ya. Mantap, mantap, mantul. Keren, keren Kak. Betul. Keren. Mantap, mantap, mantap. Degaga lawan. Iya. Dega gelawana. Iya, mantap Degaga lawan. Mana enggak? Iya. Ada lawan Mantap, mantap. Bagus banget Dia tuh perempuan berlawan. beli nasi kuning sama Hidup Jihan. Pipe. Enggak ada lawan nak. Jadi gimana teman-teman dari video perkenalan lembaga-lembaga tadi itu sudah prodi kalian sudah ada semua ya? Sudah mantap ya? Udah Kak. Ya, lengkap semua ya. Yo. Jadi itu nanti kalau kalian mau info Gale. lanjutnya, besok pagi tuh ada kegiatan KPMF kan, besok pagi tuh join kalian gitu. Di situ lo bakal lebih dijelasin lagi bagaimana visip ini gitu. Ya, Bagaimana semua ke IG Kak. Gale. Kak, KPMF tuh apa Kak? KPMF itu kegiatan pengenalan mahasiswa visip gitu. Farhan, Blackpink. Foto Kakak. Blackpink. Rizky, mungkin buat Duta. buat teman-teman bisa di-mute bentar ya, bisa di-mute bentar aja. Sekarang giliran saya sama Bang Rizky nih yang bakal bicara. Mau dijelasin tuh. Ya tenang ya Glenn. Oke Kak. Mantap. Ilham Maulana. Udah ini nih, terpanggil kan nih. Mungkin jiwa-jiwa kalian juga terpanggil kan untuk mengikuti himpunan nih, boleh banget. Kader-kader terbaru dari setiap himpunan nih. Itu bener tuh. Karena kan di kelas tuh dapat teori-teori aja kan. Kalau misalkan nih teori tanpa praktek itu cuma omong kosong kan. Tapi sebaliknya praktek tanpa teori itu kan buta. Jadi harus balance tuh antara teori dan praktek nih gitu. Keren banget Bang Rizky ini, keren banget bahasanya. Wow. Kan gara-gara di PC tadi sama cutting. Oh, baik. Oke, tapi kita ada rahasia Bang Rizky. Sebenarnya kita tuh lagi ada rahasia tahu. Kita lagi ada rahasia. Ada 2 UKM yang belum kita tampilkan. Nah, itu ada yang tahu nggak UKM apa yang belum kita tampilkan? Yang mau ngomong resen aja deh biar nggak tabrakan. Pak Sotik. Oke. Benar, Pak Sotik. Punya lagi apa nih? Lagi ada yang tahu nggak? Depannya L. Lensa Kak, lensa. Nah, betul. Bener lagi. Benar. Luar biasa. Cinta Luna Kak, lu Cinta Luna. Jadi Falsotik dan lensa ini nih unit kegiatan mahasiswa. Kalau Falsotik ini dia gimana tuh Bang Rizky? Mungkin Bang Rizky mau jelasin nih gimana Falsotik dan lensa. Kalau aku lebih ke Falsotik ya, UKM Falsotik itu sama dia jenisnya sama kayak UKM SIC, sama-sama UKM, tapi Falsotik ini di bidang seni mungkin ya, kayak ya seni-seni, semua seni di Falsotik itu terkumpul semua. Jadi kalian kalau ingin mengasah nih atau mempunyai bakat atau mempunyai minat tentang seni, bisa tuh gabung ke Falsotik tuh, seru abang-abang mbaknya banyak. Ya seru aja lah pokoknya kalau sudah bergabung di sana, asik-asik, banyak kegiatan-kegiatan tentang seninya gitu. Nah mungkin kalau lensa Mbak Amera, mungkin lensa itu mungkin teman-teman bisa mengikuti kegiatan KPMF besok tuh, baru bisa tahu tuh lensa gimana tuh. Ya ini lensa saya tutup dulu ya mulut saya. Nanti lensa besok kita lihat. Biar rahasia tuh, biar rahasia. Benar. Jadi semua calon kader-kader terbaik dari setiap himpunan nih, semoga kita bersua lagi di esok hari di acara KPMF 2020. Ya nggak Bang Rizky? Benar. Gimana teman-teman? Siap untuk KPMF besok teman-teman? Siap nggak nih? Siap Kak. Siap. Kak. Insya Allah. Siap Kak. Sing penting Siap banget, siap. Oke, di-mute lagi mic-nya, Kak ini sampai jam berapa Kak? Ya, di-mute. Sabar, lapar Kak.
Kak, kapan ya waktunya habis? Lapar, Kak. Ya, bentar lagi nih. Ya. Nah, jadi Makan tuh angin, besok Gan. tuh kalian jangan lupa untuk mengikuti kegiatan KPMF di jam 8 ya Mbak Mera ya? Jam setengah 9 atau jam 8 nanti kita up lagi jadwalnya di grup kalian. Nanti kita up lagi gitu. Jadi Terus kalian harus jangan lupa pantengin di Instagram KPMF Visip Unmul. Di situ seluruh bener. ada banget. Mbak. Seru-seru kok besok tuh bakal sumpah deh seru besok itu. Jadi kalian tuh bakal jadi mahasiswa yang visip banget lah jadinya. Kalau ikut KPMF itu jadi visip banget kalian. Gerbang ya Bang, kita masuk gerbangnya tuh besok gitu. Pegang ya. Bener. Lebih seru kalau offline, Kak. Ya bener, ya iya sih kan. Makanya nih kita harus buktikan kalau online ini juga bisa gitu. Oh siap. Kita sama-sama untuk bisa mensukseskan kegiatan KPMF nih teman-teman. Oke, Kak. Bisa Kak Gal? Kak. Ya? Kapan perkiraan offline? Perkiraan offline. Nah, kita mungkin kita diskusi sama COVID dulu ya kapan dia mau meninggalkan Indonesia. Tanya jadi, coronanya kapan masuk. Semangat kali dia, Pak. Ya benar. Hebat. Jadi Jangan lebaran. Ini prank ini prank. Beget. keren loh teman-teman maba ini semangat banget mengikuti Iya kegiatan. Kak, kasihannya kami PKKMB lulusan corona Kak. Iya Kak. Angkatan 2020 nih. Angkatan corona dan ada perpisahan Kak. Oh jadi curhat. Tambang curhat ya. Udah selesai, Kak. Udah selesai, Kakak? Oke, jadi di-mute dulu bentar ya. Jadi teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih untuk semuanya. Terima kasih banyak. Saya selaku MC bersama rekan saya, Bang Rizky, sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk segala partisipasi keaktifan dari calon-calon kader himpunan di setiap program studinya. Kami sangat mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sekali nih semangat dari teman-teman. Kemudian kita juga tidak lupa kami seluruh dari panitia KPMF 2020 mengucapkan selamat datang untuk setiap teman-teman atau maba mahasiswa baru Visip Unmul. Selamat datang di kampus Visip, selamat datang di kampus Perjuangan, selamat datang. Oh ya, kemudian kami juga tidak lupa mengingatkan bahwa besok kita harus berjumpa lagi, benar-benar harus banget ketemu lagi. Benar. Benar nggak Bang Rizky? Benar banget Mbak Mera, kita harus bertemu lagi di esok hari. Ya kan ya teman-teman nih, jaga kesehatannya, jangan lupa makan, jangan begadang dulu, diatur pola tidurnya diatur dulu supaya besok tuh fit mengikuti kegiatan KPMF gitu. Siap, Kak. Pakai baju apa besok Kak? Baju apa besok, Kak? Batik. Daster enggak apa-apa kayaknya. Baju bola. Mbak Mera. Saya jawab ya. Masih kalau nggak hitam. Pakai baju Barca. Kalau 82. Ya, Pakai baju Barca. Itu dengar. Barcelona nanti. Tetap kawal 82. Barca sampah. Masuk Kabar ya bola. teman-teman ya. Ya, dilanjut. kondusif. Oke, buat Sekian semua. dulu. Untuk pakaiannya gimana ya? Saya males nih ngasih tahu. Saya tuh pengen gitu kalian pantengin IG kita gitu. Kembali lagi saya bilang Baju hitam. Instagramnya untuk mencari info-infonya ya. Kasihan yang kehabisan paket nggak bisa mantengin IG-nya. Nanti ada tuh subsidi Habis kuota kasihan dari kampus. habis. Nanti ada Iya subsidi kalau ada kuota dari kuotanya kampus. habis Zoom aja. Paling wifi. Ada subsidi kuota dari kampus. Aja wifi. Teman-teman. Iya, tenang ya teman-teman ya. Tarik sembarangan. Sabar dulu teman-teman ya. Nanti ada dapat subsidi tuh kuota dari kampus tuh. Iya, tuh bisa tuh subsidinya. Oke. Kotak ada kan nasi kotak. Ini kami, saya maupun Bang Rizky mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh partisipasi hari ini. Ya nggak Bang Rizky? Bener, kayak
terima kasih banget nih sudah semangat mengikuti kegiatan PKKMB fakultasnya, terus sampai sampai jam 3, jam setengah 4 ini semangat terus, rela-relain tuh pakai kuota kalian untuk mengenal bagaimana sih FISIP ini gitu. Terima kasih banget. Siap Kak, jangan lupa bahagia. Ya, aman. See you. Minta lupa bahagia Kak. Mungkin Mbak Mera bisa langsung menutup acaranya ya. Nice to meet you. Assalamualaikum. Kak nyanyi Kak. See you next time. Mbak Mera. Waalaikumsalam. Mbak Mera, bagaimana Mbak Mera? Unmul nyanyi. Wah ini pula. Nyanyi Kak. Mbak Mera. Nyanyi. Assalamualaikum Mukti. Kap lain. Bahinip. Losdol. Oh, ngomong terus lebih manfaat ini. Mungkin terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti kegiatan PKKMB Fakultas dari pagi hari sampai detik ini. Terima kasih banget. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola tidur karena besok pagi kita berkegiatan lagi dengan ada kegiatannya KPMF. Kita join lagi. Kita harapkan teman-teman maba bisa join karena itu PKKMB Fakultas dan KPMF ini adalah pintu gerbang kalian untuk masuk ke dalam FISIP Unmul. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa guys. Besok puasa guys. Kawan 82. Nama IG-nya. Jangan lupa puasa. Puasa teman-teman. Bubung apa? Satu-satu cuy, satu-satu. Ayo naras. Understand guys. Begini Mel, woi. Kawal. Follow IG. Pengalian isu